selamat datang di channel Pak Dedian, tempat di mana kebijaksanaan leluhur Jawa kembali dihidupkan lewat cerita, pemahaman, dan makna mendalam tentang kebudayaan Jawa, spiritual Jawa, weton, serta motivasi kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk panjenengan semua, semoga hari ini selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan kelimpahan rizki, amin ya rabbal alamin. Tidak semua orang diizinkan masuk ke tahun ini dengan selamat. Dan tidak semua weton diberi kesempatan yang sama. Jika panjenengan lahir di weton Legi, maka 2026 bukan sekedar pergantian angka kalender. Dalam hitungan kejawen, tahun ini adalah fase langka, sebuah perlintasan energi yang tidak datang dua kali dalam hidup manusia. Banyak yang melewatinya tanpa sadar, namun bagi yang peka, tahun ini bisa menjadi titik balik hidup saat nasib lama ditutup dan jalan baru dibukakan. Dalam falsafah Jawa, waktu tidak pernah dipahami sebagai sekedar deretan angka pada kalender. Ia bukan hanya hitungan hari, bulan, dan tahun yang berlalu begitu saja. Waktu adalah gelombang energi yang bergerak pelan namun pasti, mengikuti hukum alam, siklus semesta, dan kesiapan batin manusia yang menjalaninya. Karena itu, tidak semua orang merasakan dampak yang sama di tahun yang sama. Ada yang hidupnya terasa biasa saja, namun ada pula yang tiba-tiba dihadapkan pada perubahan besar, baik dalam bentuk ujian maupun kesempatan yang tidak pernah datang sebelumnya. Dalam perhitungan kejawen, tahun 2026 dipercaya sebagai tahun yang tidak lumrah. Bukan karena angka tahunnya, melainkan karena pertemuan energi lama dan energi baru yang terjadi di satu titik simpul yang jarang berulang. Tahun ini disebut sebagai waktu di mana energi masa lalu kembali naik ke permukaan, bukan untuk menghantui, tetapi untuk diselesaikan, bukan untuk menyakiti, melainkan untuk disadari dan dilepaskan, terutama bagi weton-weton tertentu yang memiliki ikatan kuat dengan unsur Legi. 2026 dipandang sebagai tahun di mana getaran kelahiran kembali terasa lebih jelas. Apa yang selama ini tertahan, apa yang terasa berputar di tempat, dan apa yang seolah selalu gagal di detik terakhir, mulai menunjukkan tanda-tanda pergeseran. Para sesepuh Jawa menyebut fase ini sebagai waktu kawelasan sing baleni dalan. Waktu belas kasih yang membuka kembali jalan hidup yang sebelumnya terasa tertutup atau menyempit. Namun, pitutur leluhur juga selalu mengingatkan, belas kasih alam tidak pernah datang tanpa syarat. Kesempatan kedua bukanlah hadiah cuma-cuma, melainkan amanah. Tahun 2026 bukan tahun bagi mereka yang ingin hidup seperti kemarin. Ia tidak berpihak pada orang yang keras kepala, yang terus mengulang pola lama sambil berharap hasil yang berbeda. Kesempatan ini hanya terbuka bagi mereka yang siap secara batin. Siap untuk jujur pada diri sendiri. Siap untuk mengakui bahwa ada jalan hidup yang sudah tidak lagi selaras dengan jiwanya. Dan siap untuk melepaskan kebiasaan lama yang selama ini justru menjadi penghambat rezeki dan ketentraman. Dalam pandangan kejawen, perubahan besar hampir selalu diawali dengan kegelisahan batin. Perasaan tidak nyaman pada hidup yang sekarang. Rasa lelah pada rutinitas yang sama. Dan keinginan halus untuk hidup yang lebih bermakna meski belum tahu harus mulai dari mana. Jika panjenengan merasakan getaran itu, mungkin bukan kebetulan. Bisa jadi, 2026 memang sedang mengetuk pintu batin panjenengan. Bukan untuk memaksa masuk, tetapi untuk menanyakan satu hal sederhana. Apakah panjenengan siap berjalan di jalan yang baru, atau masih ingin bertahan di lingkaran yang lama? Sebelum kita lanjut lebih dalam, saya ingin mengajak panjenengan semua untuk klik tombol subscribe, agar kita selalu terhubung dalam perjalanan spiritual ini. Semoga sedulur semua yang menonton hari ini senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, dijauhkan dari segala bala dan mara bahaya, serta dilimpahkan rezeki yang barokah tanpa putus. Amin ya rabbal alamin.
Tulis di kolom komentar dari kota mana panjenengan berasal, biar saya bisa kirimkan doa khusus dari sini untuk sedulur semua. Dan sekarang mari bahas, Weton Legi 2026 bukan tahun biasa. Memasuki fase langka, siap kaya raya. Siap, mari lanjut. Dalam pandangan kejawen, sebuah tahun tidak dinilai dari ramainya peristiwa, tetapi dari pergeseran energi yang bekerja di balik layar kehidupan. Ada tahun yang terlihat sepi namun membawa perubahan besar, dan ada pula tahun yang tampak sibuk tetapi tidak mengubah apa-apa. Tahun 2026 termasuk dalam golongan pertama. Ia bergerak senyap, namun dampaknya dalam dan menetap. Para sesepuh Jawa meyakini bahwa 2026 adalah tahun di mana siklus lama bertemu dengan siklus baru dalam satu lintasan yang jarang terjadi. Bukan sekadar pergantian fase, melainkan titik temu antara apa yang pernah dijalani dan apa yang seharusnya dijalani. Pada tahun seperti ini, energi masa lalu tidak lagi bersembunyi. Ia muncul ke permukaan kehidupan melalui kejadian-kejadian kecil yang tampak sepele, namun terasa mengusik batin. Bisa berupa masalah lama yang tiba-tiba muncul kembali, hubungan yang diuji dengan cara yang tidak terduga, rasa jenuh pada hidup yang sebelumnya dianggap cukup. Semua itu bukan pertanda kesialan. Dalam pitutur Jawa, hal tersebut disebut sebagai tanda pambuka dalan, tanda bahwa jalan lama sedang ditutup agar jalan baru bisa dibuka. Keistimewaan 2026 terletak pada sifatnya yang mengembalikan kesadaran. Tahun ini memaksa seseorang untuk melihat hidupnya dengan jujur, tanpa topeng, tanpa alasan. Bagi mereka yang berani menengok ke dalam diri, 2026 menjadi tahun pencerahan. Namun bagi yang terus menyangkal suara batinnya, tahun ini justru terasa berat dan melelahkan. Dalam perhitungan kejawen, tahun-tahun istimewa seperti ini selalu berkaitan dengan pertanggungjawaban batin. Bukan soal dosa dan pahala semata, melainkan tentang keselarasan antara pikiran, perasaan, dan laku hidup. Tahun 2026 mendorong manusia untuk berhenti hidup secara otomatis, tidak lagi sekadar mengikuti arus, tradisi, atau tuntutan lingkungan yang sebenarnya tidak cocok dengan jiwanya. Banyak orang di tahun ini akan dihadapkan pada pilihan penting, bertahan di zona lama yang terasa aman namun menyesakan, atau melangkah ke jalan baru yang belum sepenuhnya terlihat ujungnya. Dalam falsafah Jawa, keberanian mengambil pilihan seperti ini disebut sebagai laku jujur marang urip, kejujuran kepada hidup itu sendiri. Inilah mengapa 2026 disebut istimewa. Bukan karena semua orang akan sukses besar, melainkan karena semua orang diberi cermin. Cermin untuk melihat siapa dirinya yang sebenarnya dan kemana ia sedang berjalan. Bagi weton-weton tertentu, terutama yang memiliki ikatan kuat dengan unsur legi, cermin ini terasa lebih bening. Getaran batinnya lebih kuat, panggilan untuk berubah lebih nyata. Tahun ini bukan tentang kecepatan, tetapi tentang ketepatan. Bukan tentang seberapa keras berusaha, melainkan tentang seberapa selaras melangkah. Seperti pitutur Jawa yang mengatakan, urip iku mung mampir ngombe, nanging dalane kudu benar. Hidup memang singkat, tetapi jalan yang ditempuh harus benar. Jika panjenengan merasakan tahun ini seperti mengajak berbicara, mengajak merenung, dan mengajak berhenti sejenak, maka panjenengan sedang berada di jalur yang tepat. Karena 2026 memang bukan tahun untuk berlari, melainkan tahun untuk menemukan arah yang sejati. Dalam pitutur Jawa, weton bukan sekedar penanda hari lahir, melainkan peta watak dan getaran batin yang menyertai seseorang sepanjang hidupnya. Weton legi dikenal sebagai weton yang membawa energi manis, energi yang menenangkan dan mudah diterima oleh lingkungan. Orang legi umumnya memiliki watak, lembut dalam tutur, halus dalam rasa, tidak suka menonjolkan diri, lebih memilih damai daripada menang. Namun justru karena kelembutan itulah, banyak orang legi sering disalahpahami. Kebaikannya dianggap kelemahan, kesabarannya dianggap tidak berdaya, dan keheningannya sering dikira tidak punya pendirian. Padahal dalam pandangan kejawen, legi menyimpan kekuatan batin yang sangat besar. Hanya saja kekuatan itu tidak bekerja dengan cara kasar. Legi tidak menang dengan suara keras,
tetapi dengan ketenangan yang konsisten. Tidak menaklukkan dengan paksaan, melainkan dengan kehadiran yang menenteramkan. Para sesepuh sering mengatakan, Legi adalah weton yang duweni daya narik rezeki sokoroso, memiliki daya menarik rezeki dari ketulusan hati. Namun, disinilah ujian terbesarnya. Karena berhati lembut, banyak Legi yang terlalu mudah memberi. Menolong tanpa batas, mengalah tanpa hitungan. Dan memikul beban orang lain hingga lupa menjaga dirinya sendiri. Dalam jangka panjang, pola ini membuat rezeki Legi sering bocor. Bukan karena ia kurang berusaha, melainkan karena energinya terlalu banyak terbuang untuk hal yang tidak seimbang. Orang Legi sering merasa, sudah bekerja keras tapi hasilnya tidak menetap. Sudah berbuat baik tapi jarang dibalas setimpal. Sudah berdoa dengan tulus tapi hidup tetap berat. Dalam kejawen, kondisi ini bukan kutukan. Ini adalah tanda bahwa kekuatan Legi belum sepenuhnya disadari. Kekuatan sejati Legi terletak pada kemampuannya membaca rasa, menyelaraskan batin, dan menata langkah dengan sabar. Namun, kekuatan itu baru bekerja penuh ketika Legi belajar satu hal penting. Berani memilih. Memilih kapan memberi dan kapan menjaga. Memilih siapa yang boleh dekat dan siapa yang harus dijauhkan. Memilih jalan hidup yang selaras. Bukan sekadar yang terlihat aman di mata orang lain. Tahun-tahun tertentu dalam hidup Legi akan datang sebagai masa pembelajaran berat. Dan 2026 adalah salah satunya. Di tahun ini, energi Legi didorong untuk naik kelas, bukan lagi menjadi penopang semua orang, tetapi menjadi penyangga bagi dirinya sendiri terlebih dahulu. Dalam pitutur Jawa dikatakan, Wong sing ora bisa jaga awake, ora bakal kuat jaga liyane. Orang yang tidak mampu menjaga dirinya, tidak akan kuat menjaga orang lain. Jika selama ini panjenengan merasa mudah lelah secara batin, cepat terkuras secara emosi, atau sering merasa dimanfaatkan, maka itu bukan tanda kegagalan. Itu tanda bahwa watak Legi sedang meminta penataan ulang. Legi yang sudah matang, bukan Legi yang terus mengalah, melainkan Legi yang tegas tanpa kasar, lembut tanpa kehilangan arah. Dan ketika keseimbangan itu tercapai, rezeki yang datang pada Legi bukan hanya lebih besar, tetapi juga lebih menetap. Karena pada saat itulah, energi manis Legi tidak lagi bocor kemana-mana, melainkan kembali menguatkan hidupnya sendiri. Dalam perjalanan hidup manusia, tidak semua waktu memiliki bobot yang sama. Ada masa yang berlalu begitu saja, namun ada pula satu masa tertentu yang jika dilewati dengan sadar dapat mengubah arah hidup untuk selamanya. Dalam kejawen, masa seperti itu disebut waktu pinaringan, waktu yang diberikan, bukan diminta. Dan bagi weton Legi, tahun 2026 dipercaya sebagai salah satu fase langka yang hampir tidak terulang. Dalam satu putaran kehidupan, fase ini bukan soal keberuntungan mendadak, bukan pula janji kekayaan instan. Ia adalah pertemuan antara kesiapan batin dan momentum alam. Jika salah satunya belum selaras, fase ini akan lewat tanpa bekas. Para sesepuh Jawa meyakini, fase langka selalu diawali dengan tanda-tanda yang tidak menyenangkan, bukan kemudahan, melainkan kegelisahan. Hidup terasa tidak pas, jalan lama terasa sempit, pilihan yang dulu terasa benar kini mulai dipertanyakan oleh hati sendiri. Bagi weton Legi, fase ini sering datang dengan rasa ingin berhenti menyenangkan semua orang. Ada keinginan halus untuk hidup lebih jujur, meski risikonya adalah tidak lagi disukai semua pihak. Inilah titik baliknya. Dalam pitutur Jawa dikatakan, nalika ati wiwit ora tentrem, iku tanda dalan lawas wis ora jodone. Ketika hati mulai tidak tenang, itu tanda jalan lama sudah tidak berjodoh lagi. Fase langka ini juga ditandai dengan munculnya peluang yang terlihat sederhana, namun mengandung dampak besar. Bukan peluang yang mencolok, bukan pula yang dipenuhi janji manis. Seringkali justru berupa pilihan kecil yang menuntut keberanian batin. Berani berkata tidak, berani melepas yang sudah tidak sejalan, berani memulai ulang dari titik yang lebih jujur. Banyak orang Legi gagal memanfaatkan fase ini, bukan karena kurang mampu, melainkan karena terlalu takut mengecewakan. Takut dianggap berubah, takut disebut tidak tahu diri, takut kehilangan kenyamanan semu. Padahal dalam kejawen, fase langka tidak pernah datang untuk menyenangkan orang lain.
Ia datang untuk menyelamatkan hidup seseorang dari jalan yang salah arah. Tahun 2026 mendorong Legi untuk memahami satu kebenaran penting, bahwa tidak semua yang lama itu setia dan tidak semua yang baru itu berbahaya. Fase ini menuntut satu laku utama, yaitu eling lan wani, sadar dan berani. Sadar terhadap suara batin sendiri, dan berani melangkah meski belum ada jaminan. Dalam falsafah Jawa, rezeki besar jarang datang pada mereka yang hanya menunggu. Ia datang pada mereka yang berani mengambil langkah saat waktu memberi isyarat. Jika fase ini disambut dengan tepat, dampaknya tidak hanya terasa setahun 2 tahun. Ia bisa menjadi pondasi hidup puluhan tahun ke depan. Namun jika diabaikan, fase ini tidak akan memaksa. Ia hanya pergi dengan senyap, meninggalkan rasa penyesalan halus yang baru disadari ketika waktu sudah terlalu jauh. Karena itu, bagi weton Legi, 2026 bukan tahun untuk menunda keputusan penting. Bukan tahun untuk hidup setengah-setengah. Dan bukan tahun untuk terus berjalan di jalan yang sebenarnya sudah terasa asing. Ini adalah tahun di mana alam memberi satu pertanyaan sederhana. Apakah panjenengan berani hidup sesuai panggilan batin, atau masih ingin bertahan demi kenyamanan lama? Jawaban atas pertanyaan itulah yang akan menentukan apakah fase langka ini menjadi titik kebangkitan atau sekadar kenangan yang terlewatkan. Dalam pandangan Jawa, kata kaya tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu berjalan berdampingan dengan kata cukup dan tentram. Sebab bagi leluhur, kekayaan yang tidak membawa ketentraman bukanlah berkah, melainkan beban yang hanya berganti rupa. Karena itu, laku Jawa memandang kaya raya bukan semata soal banyaknya harta, melainkan tentang keluasan hidup, luas rasa, luas napas, dan luas penerimaan terhadap diri sendiri. Banyak orang bekerja keras mengejar uang, namun semakin jauh dari rasa tenang. Sebaliknya, ada pula yang hidup sederhana, tetapi batinnya lapang dan langkahnya ringan. Dalam kejawen, yang terakhir inilah yang disebut benar-benar kaya. Bagi weton Legi, pemaknaan ini menjadi sangat penting. Karena energi Legi tidak diciptakan untuk hidup dalam tekanan batin yang terus-menerus. Legi diciptakan untuk hidup selaras, bukan untuk terus berkompetisi secara kasar. Dalam laku Jawa, kaya raya mencakup beberapa lapisan. Pertama, kaya rasa. Mampu merasakan cukup meski belum memiliki segalanya. Tidak mudah iri dan tidak merasa kecil di hadapan keberhasilan orang lain. Kedua, kaya laku. Mampu menjaga sikap, menata tutur kata, dan tetap waras meski berada dalam godaan dunia. Orang yang kaya laku tidak mudah terbawa nafsu, karena ia tahu kemana hidupnya diarahkan. Ketiga, kaya rezeki. Bukan sekedar besar jumlahnya, tetapi bersih jalannya dan menetap manfaatnya. Rezeki yang datang tanpa mengerus batin, tanpa mengorbankan kesehatan, dan tanpa memutus hubungan yang penting. Keempat, kaya tentrem. Inilah puncaknya. Batin yang tenang, tidur yang nyenyak, dan hidup yang tidak terus-menerus merasa dikejar waktu. Dalam konteks tahun 2026, warga Legi tidak didorong untuk menjadi kaya dengan cara apapun. Justru sebaliknya, Legi didorong untuk membersihkan cara hidupnya, agar kekayaan yang datang tidak membawa kebocoran dan kesia-siaan. Banyak Legi gagal menikmati hasil jerih payahnya, bukan karena rezekinya kecil, melainkan karena hidupnya terlalu banyak celah. Terlalu banyak yang ditolong tanpa batas. Terlalu banyak yang dipertahankan meski menyakitkan. Dan terlalu jarang berkata cukup pada diri sendiri. Dalam pitutur Jawa dikatakan, rezeki gede ora bakal mapan, yan batine isih keruh. Rezeki besar tidak akan menetap jika batinnya masih keruh. Tahun 2026 mengajarkan Legi untuk merapikan batin terlebih dahulu sebelum merapikan dompet. Sebab ketika batin sudah selaras, uang dan kesempatan akan datang dengan cara yang lebih lembut, namun justru lebih kuat bertahan. Kaya raya dalam laku Jawa adalah keadaan ketika hidup tidak lagi bocor, tenaga tidak habis sia-sia, waktu tidak terbuang untuk hal yang tidak penting, dan hati tidak terus-menerus merasa kurang. Jika panjenengan mulai merasa lebih selektif dalam hidup, lebih tenang dalam mengambil keputusan, dan lebih sadar apa yang benar-benar dibutuhkan,
Itu bukan tanda kehilangan ambisi. Itu tanda bahwa kekayaan sejati sedang dibangun dari dalam. Dan ketika fondasi batin itu kuat, rezeki lahir, dalam bentuk apapun, akan mengikuti dengan sendirinya, tanpa perlu dikejar dengan tergesa-gesa. Dalam laku Jawa, kenaikan derajat hidup tidak selalu ditandai oleh bertambahnya harta atau berubahnya status. Seringkali, perubahan terbesar justru terjadi di wilayah yang tidak terlihat oleh mata, di dalam batin. Para leluhur mengajarkan, sebelum hidup naik tingkat secara lahir, batin akan lebih dulu diuji dan dirapikan. Dan proses ini jarang terasa nyaman. Salah satu tanda paling awal bahwa hidup sedang naik kelas adalah rasa tidak cocok dengan diri yang lama. Apa yang dulu terasa wajar, kini mulai terasa berat dijalani. Rutinitas yang dulu diterima tanpa tanya, kini menimbulkan kegelisahan halus. Bukan karena hidup memburuk, melainkan karena batin sudah tumbuh dan tidak lagi mau dipaksa tinggal di ruang yang terlalu sempit. Tanda berikutnya adalah munculnya kelelahan batin yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Bukan lelah fisik, melainkan lelah karena terlalu lama menjadi versi diri yang bukan sepenuhnya jujur. Bagi weton legi, kelelahan ini sering muncul setelah terlalu lama menyenangkan orang lain. Terlalu sering mengalah. Terlalu jarang berkata cukup. Dalam pitutur Jawa dikatakan, ati sing kesuwen disimpen, bakal njaluk dirungoake. Hati yang terlalu lama disimpan, suatu saat akan menuntut untuk didengarkan. Tanda lain yang halus namun kuat adalah berubahnya cara pandang terhadap rezeki. Apa yang dulu dikejar dengan nafsu, kini terasa tidak sepenting dulu. Sebaliknya, hal-hal sederhana justru mulai terasa bernilai. Panjenengan mulai lebih berhati-hati dalam memilih pekerjaan, lebih selektif dalam pergaulan, lebih peka pada lingkungan dan energi sekitar. Ini bukan tanda menyempit, melainkan tanda kesadaran sedang melebar. Tanda selanjutnya adalah berkurangnya keinginan untuk membuktikan diri. Tidak lagi sibuk menjelaskan siapa diri panjenengan. Tidak lagi gelisah saat disalahpahami. Dalam laku Jawa, ini disebut sebagai wiswarek marang panemuwong, sudah kenyang dengan penilaian orang lain. Pada tahap ini, panjenengan mulai mendengar suara batin sendiri dengan lebih jelas. Keputusan tidak lagi diambil hanya berdasarkan rasa takut atau gengsi, melainkan berdasarkan ketenangan setelah merenung. Ada pula tanda yang sering disalahartikan sebagai kemunduran, padahal sejatinya adalah persiapan, yaitu masa sepi. Beberapa orang, beberapa kebiasaan, bahkan beberapa peluang lama mulai menjauh dengan sendirinya. Dalam pandangan Jawa, kesepian semacam ini bukan hukuman. Ia adalah ruang sunyi tempat jiwa dirapikan sebelum naik tingkat. Seperti pitutur leluhur, sepi iku dudu kosong, nanging papan misi. Sepi bukan kekosongan, melainkan tempat untuk mengisi. Jika panjenengan mengalami hal-hal ini di tahun 2026, jangan buru-buru panik. Jangan pula merasa hidup sedang menurun. Bisa jadi, panjenengan sedang berada di ambang perubahan besar. Karena hidup yang naik kelas tidak pernah diawali dengan sorak-sorai, melainkan dengan keheningan yang jujur. Dan bagi weton legi, keheningan itulah yang justru menjadi pintu menuju hidup yang lebih selaras, lebih berkah, dan lebih bermakna. Sedulur legi, Jika panjenengan mendengarkan hingga bagian ini dengan hati yang tenang, bisa jadi bukan kebetulan. Dalam laku Jawa, tidak semua orang dipanggil untuk memahami pesan batin di waktu yang sama. Ada yang melewati 2026 seperti tahun-tahun sebelumnya, datang, berjalan, lalu berlalu tanpa bekas. Namun, ada pula yang merasakannya berbeda. Ada getaran halus yang sulit dijelaskan, seolah hidup sedang mengajak berbicara, bukan dengan kata-kata, melainkan dengan rasa.
2026 bukan tahun yang datang untuk menakut-nakuti. Ia juga bukan tahun yang menjanjikan kekayaan instan atau keberuntungan kosong. Tahun ini hadir sebagai cermin. Cermin yang memperlihatkan siapa diri panjenengan saat ini dan kemana langkah panjenengan sebenarnya mengarah. Bagi weton legi, cermin itu terasa lebih jujur, lebih terang, dan terkadang lebih menyentuh. Mungkin panjenengan mulai menyadari bahwa tidak semua yang selama ini diperjuangkan benar-benar milik panjenengan. Bahwa tidak semua pengorbanan perlu diteruskan. Dan bahwa hidup yang baik bukan tentang seberapa banyak dipuji, melainkan seberapa dalam bisa berdamai dengan diri sendiri. Dalam pitutur Jawa dikatakan, sing abot kui dudu dalane, nanging ati sing durung rela. Yang berat itu bukan jalannya, melainkan hati yang belum rela melepaskan. 2026 datang untuk mengajarkan satu hal penting, bahwa melepaskan bukan berarti kalah. Justru seringkali itulah awal dari kekuatan yang sesungguhnya. Sedulur legi tidak diciptakan untuk terus menahan, mengalah, dan memikul beban sendirian. Energi legi adalah energi pemulihan, ketulusan, dan keseimbangan. Namun, keseimbangan hanya tercapai jika panjenengan berani berdiri di tengah, tidak larut dalam masa lalu, dan tidak tergesa mengejar masa depan. Dalam tahun ini, rezeki bukan hanya soal datang atau tidak datang. Ia tentang siap atau tidak siap menerima. Karena rezeki yang besar akan menjadi beban jika batin belum cukup lapang. Jika sepanjang video ini panjenengan merasa ada bagian yang seolah berbicara langsung ke hati, maka mungkin itulah tanda bahwa panjenengan sedang berada di ambang perubahan penting. Perubahan yang tidak selalu terlihat dari luar, namun akan mengubah cara panjenengan melihat hidup, memilih jalan, dan memaknai cukup. Ingat pitutur leluhur, rezeki ora bakal kliru alamat, yen sing nompo wis siap. Rezeki tidak akan salah alamat jika yang menerima sudah siap. Maka tugas panjenengan di 2026 bukanlah berlari lebih cepat, melainkan melangkah lebih sadar. Bukan menuntut hidup berubah, tetapi menata batin agar selaras dengan perubahan itu sendiri. Sedulur legi, jika tahun ini terasa sunyi, jangan takut. Sunyi seringkali adalah tanda bahwa hidup sedang disusun ulang oleh tangan yang lebih bijaksana. Dan jika panjenengan berani menjalaninya dengan sabar, jujur dan eling, maka apa yang datang setelahnya bukan sekadar kelimpahan materi, melainkan hidup yang utuh, tentram, dan berkah. 2026 bukan tahun biasa. Ini adalah tahun panggilan, dan hanya panjenengan sendiri yang bisa menjawabnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.